Hai Hai Tina. Igo, Hai annyeong. Hai Beb. Anyong. Bismillahirrahmanirrahim. Annyeonghaseyo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Kurang baik, Bu. Ya. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa, Allah Akbar. Ya. Kita kenapa sakit? Kurang sehat. Siapa, Bu? Apa, Bu? Siapa, Bu? Nggak kedengaran, Bu. Suara Ibu kurang kedengaran, Bu. Belum terdengar mungkin jaringan Ibu Kanai. Nah, jadi, Bu. Sudah? Bu, cuaca kurang mendukung sekarang, Bu. Asalkan hati tetap Panas, kadang hujan. Baiklah Anda semuanya, sebelum kita masuki pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Ada yang bisa memimpin? Ketua tolong. Miftahul Fikri, Bu. Silahkan. Oke. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dari proses pembelajaran kita. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa, selesai. Baiklah Anda semuanya, sebelum kita masuk pembelajaran, Kok tak berhasil kamera? Mary view, Mary. Ibu akan absen terlebih dahulu. Tolong aktifkan videonya ya. Yang pertama, Ismi Ardia. Hadir, Bu. Kedua, Dini dan Tiela. Hadir, Bu. Selanjutnya, Miftahul Fikri. Miftahul Fikri. Dia nggak nyimak. Atau sibuk? Mungkin jaringan ya. Dia tuh nggak nyimak Miftahul Fikri, Bu. Bu, ngelek, Bu. Nggak kedengaran. Hadir, Bu. Alasan itu. Tadi dia gerak-gerak, Bu. Selanjutnya, Cika Mega Cika. Mega Cika hadir, Bu. Elsa Putri Muslim. Hadir, Bu. Yaya Maulana. Hadir, Bu. Nadiatul Jannah. Mungkin sibuk ya, mungkin jaringan ya. Tanya Ida Hasni. Hadir, Bu. Anissa Mawadah. Hadir, Bu. Dinda Wulandari. Terdengar Dinda Wulandari. Selanjutnya Mega Mulyanti Putri. Terdengar? Ibu absen. Mega Mulyanti Putri. Mungkin jaringan Mega tuh, Bu. Baiklah. Ida Hasni. Enggak hadir, Bu. Ida Hasni. Terdengar Ibu Ida Hasni. Hadir, Bu. Vero Yunanda. Vero. Mungkin jaringan ya. Selanjutnya Aiman, ada Aiman. Mungkin juga jaringan. Untuk pada hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semuanya ya? Hadir semua, Bu. Cukup, Bu. Baiklah, alhamdulillah. Baiklah Anda semuanya, Ibu akan masuk pembelajaran kita yang selanjutnya. Namun Ibu Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita yang selanjutnya. Ibu izin share screen dulu ya. Oke, Bu. Baiklah Nanda, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang jaringan komputer. Yang sebagaimana kemarin itu kita membahas tentang komponen-komponennya yang berdasarkan jarak dan area kerjanya.
Dan Ibu juga memasuki kepada komponen jaringan komputer. Dan selanjutnya kita akan masuk pembahasan kita yaitu tentang topologi jaringan, internet, dan menghubungkan komputer ke internet. Baiklah, kita masuk kepada topologi jaringan. Mungkin Anda semuanya juga pernah mendengar tentang materi tentang topologi jaringan, di mana topologi jaringan itu sendiri merupakan sebuah metode ataupun cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Di mana di dalam penggunaan topologi jaringan itu memiliki struktur yang bisa kita gunakan menggunakan kabel ataupun yang tidak kita gunakan kabel. Kita juga sama-sama mengetahui mengenai berbagai macam topologi jaringan yang berdasarkan tujuan, pembiayaan, maupun penggunaannya. Baiklah, dalam kesempatan pada hari ini, Ibu akan membahas tentang macam-macam topologi jaringan, yaitu 5 topologi jaringan. Yang pertama ada topologi ring, yang kedua ada topologi bus, yang ketiga ada topologi star, keempat ada topologi mesh, dan terakhir ada topologi tree. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada topologi ring ataupun disebut dengan topologi cincin. Seperti terdapat pada gambar yang di samping itu, di mana topologi ini adalah suatu topologi jaringan yang rangkaiannya itu berupa titik-titik, di mana masing-masing titik itu memiliki bagian kanan dan kirinya, terhubung ke 2 titik lainnya, sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran, yang di mana fungsi titiknya itu berfungsi sebagai memperkuat jaringan, seperti gambar yang di samping tersebut. Dalam satu topologi ini memiliki juga karakteristik tertentu, yaitu yang pertama, node-nya itu dihubungkan secara serial di sepanjang kabel. Dan selanjutnya, yaitu topologi ini sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Selanjutnya, paket-paket data yang dapat mengalir dalam satu arah, seperti arah panah yang terdapat pada gambar yang di samping. Selanjutnya itu permasalahan yang muncul dari topologi ini, yaitu apabila salah satu nodenya itu rusak, maka node yang lainnya itu tidak dapat berkomunikasi pada satu jaringan tersebut. Dan yang terakhir, karakteristiknya itu adalah tipe jaringan yang digunakannya itu adalah tipe kabel yang digunakannya itu adalah tipe kabel UTP. Selanjutnya, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan pada topologi ring. Di mana sama-sama kita ketahui pada gambar tersebut pasti mengeluarkan biaya yang instalasi yang murah. Selanjutnya, performa koneksinya itu cukup baik. Dan selanjutnya, proses instalasi dan konfigurasinya itu cukup mudah. Dan terakhir, implementasinya itu mudah dilakukan. Selanjutnya kita masuk kepada kekurangan pada topologi ring, di mana kita ketahui seperti karakteristik yang disebutkan tadi, yaitu apabila ada salah satu dalam ring itu gagal fungsi, maka akan mempengaruhi seluruh jaringan. Dan selanjutnya itu menambah ataupun menguranginya itu dapat menyebabkan kekacauan jaringan. Dan yang terakhir, yaitu sulitnya dalam melakukan konfigurasi ulang. Di mana pada gambar samping juga kita juga pahami bahwa topologi ring itu kan melakukan satu arah. Apabila salah satu koneksi node-nya itu bermasalah, maka otomatis semua jaringan itu akan bermasalah. Selanjutnya kita masuk kepada topologi bus. Topologi bus ini adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel atau koaksial untuk sebagai media transmisi, dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Karena masing-masing komputer itu dihubungkan ke kabel utama menggunakan konektor BNC. Lalu diakhiri dengan terminator apabila konektor BNC itu sudah terhubung dengan kabel koaksial.
Berikut karakteristik topologi bus. Yang pertama yaitu nodenya itu dihubungkan secara serial, seperti gambaran di samping. Selanjutnya, yaitu sangat sederhana dalam instalasi. Selanjutnya, yaitu sangat ekonomis dalam pembiayaan, karena tidak perlu membutuhkan banyak perangkat. Selanjutnya, paket-paket data saling bersimpangan pada satu kabel. Lalu, tidak diperlukan hub. Dan terakhir, permasalahan yang sering muncul itu adalah apabila salah satu node itu rusak, maka seluruh jaringan itu down. Seperti permasalahan yang ada pada topologi ring. Baiklah, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan pada topologi bus. Yang pertama kelebihannya, yaitu kemudahan dalam menambah klien atau station baru. Selanjutnya, mudah digunakan dan sangat sederhana. Dan terakhir, yaitu biaya instalasinya murah. Selanjutnya kita masuk kepada kekurangan daripada topologi bus. Yang pertama, yaitu titik cocok untuk trafik itu atau lalu lintas itu jaringannya padat. Seperti tadi kan berderet-deret. Selanjutnya, setiap barel konektor digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan. Dan yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Dan terakhir, jadi lambat dibandingkan pada topologi lain. Baiklah, Anda semuanya, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Jika bisa, Ibu ingin bertanya kepada Ismi Ardiah. Bisa terdengar Ibu Ismi? Iya, Bu. Baiklah, Ibu ingin bertanya kepada Ismi. Coba Ismi ulangi lagi tentang kelebihan pada topologi bus. Jadi, kelebihan pada topologi bus itu ada 3. Yang pertama, dia itu memiliki kemudahan dalam penambahan klien ataupun workstation baru. Yang kedua, dia itu mudah digunakan dan juga sangat sederhana. Dan yang ketiga itu, biaya instalasinya itu relatif murah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ismi. Iya, Bu. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada topologi star. Topologi star ini merupakan topologi jaringan atau bisa juga disebut dengan topologi jaringan bintang, yaitu salah satu komputer dibuat sebagai sentral pusat, di mana kita ketahui cara kerjanya itu adalah apabila komputer itu berkirimkan data antara satu dengan yang lainnya, maka data tersebut harus mengalir ke WUK atau switch terlebih dahulu, baru kemudian menuju komputer yang dituju. Selanjutnya, kita masuk kepada karakteristik topologi star. Yang pertama yaitu setiap node itu berkomunikasi langsung dengan konsentraktor atau disebut juga pada hub. Dan selanjutnya, karakteristiknya itu adalah bila paket data yang masukkan pada konstruktor hub lalu diboskan ke seluruh node yang berhubungan, seperti contohnya itu hub pada 32 port, maka kinerjanya akan menurun. Selanjutnya, karakteristiknya itu sangat mudah untuk dikembangkan. Apabila salah satu Ethernet card-nya rusak, maka jaringannya itu akan terputus, namun tetap bisa berkomunikasi. Dan terakhir, yaitu menggunakan tipe kabel jenis UTP, seperti pada topologi ring. Selanjutnya, kita masuk kepada kelebihan topologi star. Yang pertama, kelebihan pada topologi star ini adalah tingkat keamanannya itu tergolong tinggi. Selanjutnya, mudah dalam menyambungkan dan menambah komputer baru sesuai dengan keinginan kita. Dan yang ketiga, jika terjadi kesalahan, maka mudah untuk terdeteksi.
Dan yang keempat, yaitu bersifat paling fleksibel dibandingkan pada topologi lain. Dan yang terakhir, sistemnya itu terpusat sehingga mudah dalam mengontrol. Di balik kelebihannya tersebut, pasti memiliki sebuah kekurangan, di mana biayanya itu cukup mahal. Dan jumlah terminalnya itu terbatas. Dan terakhir, kekurangannya itu adalah jika lalu lintas padat, maka jaringan itu akan melambat. Baiklah, kita masuk kepada yang keempat, yaitu topologi mesh. Topologi mesh ini merupakan bentuk topologi jaringan yang semua workstation itu bisa terhubung antara satu dengan yang lain secara acak ataupun secara tidak teratur. Namun, topologi mesh ini cocok untuk digunakan pada koneksi jaringan komputer yang kecil dibandingkan kepada jaringan yang besar, disebabkan dalam proses pengendaliannya. Pada topologi mesh ini memiliki workstation yang setidaknya itu memiliki dua jenis sambungan, yaitu kabel yang terhubung dengan stasiun yang lain dan yang terakhir terhubung dengan file server. Baiklah, kita masuk kepada karakteristik topologi mesh, di mana karakteristiknya itu adalah memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan yang ada sangat mudah untuk dikembangkan. Selanjutnya, susunan pada peralatan-peralatannya itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan terakhir, jika peralatannya banyak terhubung, maka sulit untuk dikendalikan. Apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan lanjut pada kelebihan dan kekurangan pada topologi mesh. Yang pertama, kelebihannya adalah arus lintas itu lebih cepat. Kelebihannya itu adalah arus lintasnya itu lebih cepat. Yang kedua, terjamin kapasitas channel dalam komunikasi. Yang ketiga, terjaminan keamanan dan privasi. Dan yang terakhir, kemudahan dalam mengidentifikasi traffic trouble. Kekurangannya, topologi mesh ini yaitu membutuhkan jumlah kabel yang banyak, seperti gambarnya tadi. Selanjutnya, biaya operasionalnya mahal. Dikarenakan seperti contohnya itu kabel yang digunakan banyak, maka otomatis biaya operasional itu mahal. Dan terakhir, instalasinya rumit. Selanjutnya kita masuk kepada topologi yang terakhir, yaitu topologi tree atau disebut juga dengan pada topologi pohon. Topologi tree adalah topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki, yang mana antara koneksinya itu menggunakan hub atau switch. Dan masing-masing hub ini itu terhubung dengan file server. Perlu kita ketahui juga bahwa topologi ini itu merupakan kombinasi dari topologi start dan topologi bus. Yang hanya membedakannya itu adalah pada hub dan sistem hierarkinya. Baik, kita masuk kepada karakteristik topologi tree. Yang pertama yaitu sistem nodenya berkomunikasi langsung dengan subnode berkomunikasi dengan node pusat, trafik data mengalir dari node ke subnode lalu diteruskan ke sentral node dan kembali lagi. Dan yang kedua yaitu digunakan pada jaringan yang besar dan memutuskan penghubung yang banyak atau melebihi kapasitas maksimal penghubung. Apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jika tidak, tanya. Tidak, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan mencoba untuk bertanya. Kepada Dini, apa terdengar Dini? Dengar, Bu. Coba Dini jelaskan kembali tentang pengertian dari topologi start. Topologi star adalah
Dalam topologi jaringan bintang, salah satu komputer dibuat dengan sentral pusat. Cara kerja topologi star itu, apabila komputer berkirim data antara satu dan yang lainnya, maka data tersebut harus mengalir ke hub switch terlebih dahulu, baru kemudian menuju komputer yang dituju. Begitu kan, Bu? Ya, benar. Terima kasih, Dini. Ya, Bu. Selanjutnya kita masuk kepada, selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi kepada Mega Mulyanti, apa terdengar Ibu? Bu. Ibu ingin bertanya tentang kelebihan daripada topologi star. Bisa dijelaskan, disebutkan? Bu. Jadi kelebihan topologi star itu ada 5. Pertama, tingkat keamanan tergolong tinggi. Yang kedua, mudah menyambungkan dalam penambahan komputer baru sesuai keinginan. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan atau terjadi error, mudah terdeteksi. Yang keempat, paling fleksibel dibanding topologi lain. Dan yang kelima, sistem terpusat sehingga mudah dalam mengontrol. Nah, baik, terima kasih Mega. Ya, Bu. Selanjutnya yang terakhir, Ibu ingin bertanya kepada Cika. Masih aktif Cika? Apa terdengar suara Ibu? Cika, terdengar? Siapa, Bu? Ya, Cika, Ibu. Ibu ingin bertanya kepada Cika. Oh iya, Bu. Coba Cika jelaskan kembali tentang pengertian dari topologi tree. Baik, Bu. Jadi topologi tree ini biasa disebut dengan topologi pohon, di mana topologi ini adalah topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki yang mana antar koneksi menggunakan hub atau switch. Nah, dan masing-masing hub tersebut terhubung dengan file server. Jadi topologi ini merupakan kombinasi dari topologi star dan topologi bus. Namun membedakannya pada banyak hub dan sistem hierarkinya, Bu. Ya, bagus. Terima kasih Cika. Baiklah, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan pada topologi tree. Yang pertama, kelebihannya yaitu memudahkan untuk digunakan dalam jaringan yang luas. Selanjutnya, apabila ada gangguan, itu mudah dideteksi. Dan terakhir, kelebihannya itu adalah kemudahan dan keunggulan dalam mengelompokkan workstation yang sejenis. Selanjutnya, kita masuk kepada kekurangan topologi tree. Di mana kekurangannya itu yaitu yang pertama, lalu lintas dan sinyal itu lambat. Yang selanjutnya, jika hubnya error, maka komputernya itu otomatis tersambung dengan error. Selanjutnya, pembiayaannya itu mahal. Selanjutnya, penggunaan kabelnya itu banyak. Dan yang terakhir, berbanding antara komputer tingkat tinggi dengan komputer tingkat rendah. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang internet. Mungkin Anda semuanya sudah mengenal internet dan juga sudah memanfaatkan internet. Sebelumnya, kita perlu mengetahui juga apa itu internet. Internet atau disebut juga dengan Interconnection Networking adalah sebuah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran dan jenis jaringan komputer di seluruh dunia. Di mana internet ini juga dengan adanya internet kita itu dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain. Tentunya dengan bantuan telepon ataupun dengan bantuan satelit. Pada pembahasan kita ini, kita akan membahas tentang layanan aplikasi internet. Yang mana kita akan membahas tentang email, FTP, Telnet, Gopher, dan yang terakhir mengenai www. Baiklah, kita masuk kepada email. Email itu atau disebut dengan electronic mail, yaitu merupakan surat atau pesan elektronik yang dikirimkan dan diterima melalui jaringan komputer. Dengan adanya email ini, kita dapat mengirim secara langsung diterima oleh penerima, tentunya dengan bantuan jaringan internet. Jika tidak ada jaringan internet, maka otomatis pengiriman pesan kita itu tidak dapat tersampaikan.
Selanjutnya kita masuk kepada FTP. FTP itu atau disebut juga dengan File Transfer Protocol. Merupakan suatu layanan internet yang menggunakan pentransferan file. Di mana kita juga mengetahui dalam mentransfer itu atau disebut dengan upload. Selanjutnya jika kita sudah mengupload pasti akan kita simpan. Lalu dalam pemrosesan pengambilan file ini atau sering juga disebut dengan mendownload. Mungkin Anda semuanya juga sering mendownload seperti kayak tugas sekolah ataupun sebagai hiburan atau seperti film ataupun lagu dan sebagainya. Baiklah, kita masuk yang ketiga yaitu mengenai telnet. Telnet ini merupakan salah satu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet ataupun LAN. Di mana telnet ini digunakan untuk melakukan koneksi ke sebuah server dan port tertentu. Yang keempat, kita masuk kepada Gopher. Gopher ini tersebut adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi di internet, dan informasi yang dicari itu berupa teks. Dari Gopher ini, kita akan mendapatkan suatu informasi yang kita perlukan yang berhubungan dengan server Gopher yang ada di internet. Dan terakhir, kita masuk kepada www. Mungkin Anda semua juga sering mendengar tentang www ini. Di mana www ini itu merupakan kumpulan dokumen multimedia yang saling terkoneksi menggunakan link hypertext. Di mana link hypertext tersebut merupakan yang biasanya digunakan untuk melakukan pemindahan antar dokumen. Dalam hal tersebut, web ini juga mempermudah kita dalam mengakses berbagai informasi internet, seperti teksnya berupa seperti ada jurnal ataupun makalah, lalu gambar, video, suara, dan juga termasuk pada animasi. Sebelum Ibu lanjut, apa ada pertanyaan? Jika tidak, baiklah, Ibu masuk kepada pembelajaran kita, yaitu tentang fungsi internet. Yang pertama, fungsi internet itu sebagai media komunikasi. Yang dimaksud dengan sebagai media komunikasi ini adalah munculnya berbagai situs media sosial dan aplikasi chattingan yang mudah setiap orang untuk berkomunikasi. Salah satunya mungkin Anda semua memakai WA. Itu adalah salah satu fungsi dari internet. Selanjutnya, yang kedua, yaitu sebagai media untuk mengakses informasi. Sama-sama kita ketahui bahwa era internet adalah era keterbukaan yang dimana kita ketahui bahwanya internet ini manusia itu lebih mudah dalam mengakses berbagai informasi. Seperti dalam membaca buku. Dulu kita ketahui dalam mendapatkan suatu informasi, kita akan terlebih dahulu dalam membaca buku ataupun dalam membaca koran. Namun, pada saat ini, kita itu dapat membuka sebuah internet, suatu situs, ataupun membuka buku digital atau disebut dengan e-book. Di sana kita dapat membaca atau mendapatkan suatu informasi, tentunya harus memerlukan jaringan internet. Yang ketiga, kita masuk kepada fungsi internet, yaitu sebagai media bertukar sumber daya. Yang dimaksud di sini adalah kita mengetahui bahwa banyak orang yang ingin berbagi informasi daya ataupun data kepada orang lain di seluruh dunia. Hal ini dilakukan dengan melalui internet. Dari beberapa sumber daya atau data yang kita bagikan ini, seperti dalam pembuatan tugas seperti jurnal ataupun berbagi seperti kenang-kenangan ataupun foto kepada teman ataupun video dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas
masuk kepada fungsi internet yang terakhir, yaitu sebagai media untuk akses berita, di mana berbagai peristiwa dan tempat yang ada di seluruh dunia itu dapat kita lihat melalui situs berita online. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat internet. Yang pertama, manfaat internet itu di bidang pendidikan. Dengan adanya internet dalam bidang pendidikan ini mempermudahkan siswa ataupun pelajar dalam mengetahui atau belajar. Seperti dalam yang kita lakukan pada hari ini, yaitu diskusi ataupun penyampaian materi dari guru ke siswa melalui jaringan internet. Selanjutnya kita masuk kepada yang B, yaitu bidang ekonomi. Di mana di bidang ekonomi itu atau juga disebut dengan e-commerce, yaitu kegiatan perdagangan seperti promosi-promosi yang dilakukan ataupun promosi-promosi yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk kepada bidang pemerintahan, di mana informasi dan layanan masyarakat secara maksimal dan juga untuk pelayanan masyarakat secara maksimal, seperti contohnya pada hari ini. Kan pada hari ini gitu kita berada pada masa untuk menghindari atau memperkecil dalam penyebaran virus COVID-19, maka kita segala sesuatunya itu dilakukan secara online. Seperti kalau melakukan suatu pelayanan, kita diberikan suatu persyaratan, kita penuhi suatu persyaratan tersebut, maka kita kirim melalui email ataupun melalui WhatsApp. Dan terakhir, yaitu di bidang sosial. Yang dimaksud pada bidang sosial ini adalah informasi tentang kegiatan sosial yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan, ataupun yang akan kita lakukan. Dalam bidang sosial ini juga dapat kita gunakan dalam kegiatan penggalangan dana sosial dan sebagainya. Apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, kita masuk kepada pemateri kita selanjutnya, yaitu tentang menghubungkan komputer ke internet. Di mana kita ketahui, berbagai perusahaan menyediakan jasa akses internet yang telah banyak digunakan di Indonesia. Berikut ini adalah contoh-contoh atau jenis-jenis layanan internet. Yang pertama yaitu dial-up. Dial-up ini merupakan menghubungkan komputer ke internet dengan menggunakan saluran telepon. Namun syaratnya itu adalah kita itu harus melakukan koneksi dial-up, yaitu harus ada modem. Yang kedua yaitu mobile access. Mobile access ini merupakan yang kita peroleh melalui perangkat telepon seluler, di mana kita membutuhkan telepon seluler untuk mendukung teknologi mobile access dan juga dalam mengakses internet komputer. Selanjutnya kita masuk kepada DSL atau Digital Subscribe Line. Yang kita gunakan adalah saluran telepon sebagai media transmisi data, di mana frekuensinya itu digunakan berbeda dengan frekuensi suara. Sehingga kita itu dapat menggunakan saluran internet dan saluran telepon itu secara bersamaan. Dalam transmisi data ini memiliki kecepatan yang ditawarkan layanan DSL itu lebih jauh cepat dibandingkan pada layanan dial-up. Dan yang terakhir kita masuk pada jenis layanannya itu adalah hotspot. Hotspot ini mungkin hotspot ini seperti yang Ananda gunakan pada saat ini. Mungkin Ananda ada yang menggunakan hotspot melalui HP ataupun menggunakan WiFi. Yaitu Jika pakai WiFi, Bu. apa? Jika pakai WiFi, Bu. Nah,
Mantap kalau pakai wifi. Jadi, hotspot ini merupakan istilah yang diberikan kepada suatu lingkup area tertentu yang mana di dalamnya itu dapat kita hubungkan ke internet. Apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jika tidak, pembelajaran kita sampai di sini. Ibu ingin bertanya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya. Baiklah, Anissa Mawadah bisa mendengar Ibu? Bisa, Bu. Aduh, sakit. Jika bisa, coba Anda jelaskan kembali tentang FTP. FTP, Bu. Baiklah, Bu. FTP atau kepanjangannya File Transport Protocol adalah salah satu layanan internet untuk melakukan transfer file. Proses transfer file disebut dengan istilah update. File yang sudah berada di file server dapat diambil oleh orang lain untuk disimpan di komputer atau PC. Proses pengambilan file dari file server disebut dengan mendownload, Bu. Ya, Bu. Ya, benar. Terima kasih, Anissa. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada Elsa. Apa bisa mendengar Ibu Elsa? Aktifkan dulu mikrofonnya Elsa. Udah, Bu. Coba Elsa sebutkan tentang fungsi internet. Fungsi internet itu sebagai media komunikasi, Bu. Ya, Terus untuk mengakses informasi, bertukar sumber daya, dan untuk mengakses berita. ya. Bagus. Terima kasih Elsa. Sama-sama, Bu. Baiklah, pertanyaan terakhir, Ibu ingin bertanya kepada Miftahul Fikri nunjuk tangan, Bu. kepada Miftahul Fikri. Coba Miftahul, apa terdengar Ibu? Ngelek, Bu. Apa, Bu? Ibu ingin bertanya tentang, coba Miftahul Fikri jelaskan kembali tentang DSL. DSL, Bu. DSL itu Digital Subscribe Line. Jadi itu menggunakan saluran telepon sebagai media transmisi data. Namun frekuensi yang digunakan berbeda dengan frekuensi suara sehingga saluran internet dan saluran telepon dapat digunakan bersamaan. Kecepatan transmisi data yang ditawarkan oleh DSL jauh lebih cepat dibandingkan layanan dial-up. Ya, terima kasih Miftahul. Sama-sama, Bu. Baiklah Anda semuanya, sepertinya sudah paham tentang pembelajaran kita pada hari ini. Maka Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kata-kata Ibu yang salah atau tidak sesuai pada tempatnya, Ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.